Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di masjid ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini harusnya Pak Haleh ya, jadwalnya, tapi beliau sepertinya nggak datang. Jadi kita coba isi waktu sampai dengan waktu syuruk. Yaitu kita belajar mengenai review kembali ya mengenai masalah zakat. Kebetulan kita sebentar lagi di Masjid An-Nas ini seperti biasa kita akan membuka penerimaan zakat fitrah dan zakat mal insyaallah di minggu depan. Jadi bagi bapak-bapak yang memang ingin berzakat di sini, nanti dipersilahkan untuk mempersiapkannya. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Subhanallahul azim. Dan jika mereka bertobat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, ada 3 hal. Yang pertama adalah bertobat, kemudian yang kedua adalah menunaikan salat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Maka berarti mereka itu adalah fa ikhwanukum fid din, saudara-saudara kalian dalam seagama. Kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi zakat ini merupakan secara bahasa, zakat ini secara bahasa artinya adalah membersihkan. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Kalau zakat secara bahasa adalah membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta yang kita miliki dari hal-hal yang bukan milik kita sebetulnya. Jadi jangan pernah menyangka atau mengira bahwa seluruh harta yang kita miliki itu sepenuhnya adalah milik kita. Karena di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang berhak menerimanya, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan kita. Kadang-kadang banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik kita, padahal dalam konsep Islam tidak semua yang kita miliki adalah milik kita, karena ada hak orang lain yang harus dikeluarkan di dalamnya. Jangan sampai milik orang lain itu tidak kita keluarkan, karena itu sama aja kita dengan korupsi atau mencuri.
seringkali kita mencela orang-orang para koruptor, yang korupsi dan sebagainya, padahal tanpa disadari diri kita sendiri sudah melakukan korupsi. Kalau memang kita punya kelebihan harta tapi kita enggan untuk mengeluarkan zakat. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena kita harus memastikan bahwa harta yang kita makan, harta yang kita gunakan sehari-hari adalah merupakan harta yang halal, yang memang menjadi hak kita. Pernah suatu saat seorang ulama ditanya di masa sahabat tabi'in ya. Waktu itu ditanya, "Wahai Syekh, mengapa doa kami tidak pernah terkabul? Sulit untuk terkabul rasanya. Kami sudah lama berdoa menginginkan sesuatu, tapi kok kesannya nggak pernah terkabul, padahal kan Allah berjanji bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan." Begitu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok sampai saat ini kayaknya doa-doa kami masih belum diijabah juga? Lantas ulama tersebut mengatakan kepada mereka, apakah kalian yakin dengan makanan yang kalian makan itu adalah halal? Pakaian yang kalian pakai juga adalah halal, dan semua harta yang kalian miliki, yang kalian gunakan sehari-hari untuk memberi nafkah kepada keluarga itu juga halal. Halal ya Syekh, kami mendapatkan dari sumber yang halal, kami bekerja, kami berdagang, kami tidak korupsi, kami tidak mencuri, kami tidak menipu, pekerjaan kita halal, perniagaan kita pun halal hartanya. Memang betul, hartanya didapatkan dari jalan yang halal semuanya. Tapi apakah yakin di dalam harta kalian itu semua milik kalian? Sudahkah kalian mengeluarkan bagian dari orang yang berhak untuk menerimanya? Sebab kalau tidak, maka harta yang kalian makan adalah harta yang haram. Harta haram tersebut kalian makan menjadi darah daging kalian, darah daging istri dan anak-anak kalian. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kalian sementara yang kalian makan, yang kalian pakai adalah merupakan harta haram yang seharusnya milik orang lain, tapi diembat juga. Hilaf hilaf atau pura-pura hilaf. Jadi sebetulnya di dalam Islam konsepnya adalah para mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat, mereka berhak minta kepada orang-orang kaya, "Hai orang kaya, mana bagian kami?" Mereka berhak minta. Itu adalah hak mereka, itu adalah milik mereka, bukan milik siapa orang kaya. Kalau memang orang kaya tersebut belum mengeluarkan zakat, mana punya gue, punya lu dari mana kan gitu. Ayatnya gitu ya, ambillah zakat. Iya. Ambillah zakat, ambillah. Gitu. Sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq dulu kan, sewaktu Rasulullah SAW wafat, banyak umat Islam yang imannya belum kuat balik kembali jadi kafir. Banyak. Kalaupun tidak menjadi kafir, dia masih tetap Islam, dia mulai nggak mau bayar zakat. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Rasulullah SAW.
Kenapa mereka bilang dulu saya perjanjiannya sama Rasulullah, baiat saya dengan Rasulullah. Rasulullah sudah nggak ada, ya berarti saya nggak punya kewajiban lagi dong membayar zakat. Karena bagi mereka zakat itu adalah kayak semacam pajak atau upeti, dianggap suatu hal yang memberatkan. Padahal zakat itu bukan pajak, bukan upeti. Zakat itu adalah punya orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus kita keluarkan. Sampai-sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dia memerangi mereka. Siapa yang mau bayar zakat berhadapan dengan pasukan saya, kata Abu Bakar, perangi mereka, harus bayar zakat. Karena memang itu kewajiban, harus dikeluarkan, itu hak orang lain, jangan diambil. Sama aja dengan mencuri hak orang lain, sama aja dengan korupsi, makanya dihukum. Masalahnya adalah kita di Indonesia ini zakat itu merupakan kewajiban pribadi, tidak dilembagakan di dalam undang-undang. Itu dia. Beda dengan di masa Rasulullah dulu, zakat dilembagakan di dalam undang-undang. Jadi barang siapa yang nggak bayar zakat, ya ada pasal-pasal hukumannya, kena pasal kan gitu. Kalau di kita di sini kan korupsi kena pasal, mencuri kena pasal, menipu kena pasal. Tapi kalau nggak bayar zakat, nggak ada pasalnya. Hah? Ada amil. Ya, amil kan tugasnya ngumpulin aja sama sama mendistribusikan, tapi dia tidak punya hak untuk memaksa, tidak punya instrumen memaksa. Kamu melanggar undang-undang nomor sekian, jadi kalau nggak bayar zakat datang polisi, nggak ada kayak gitu. Bukan jangan lagi pajak gitu. Nah, itu tidak pajak ya. Beda padahal pajak sama zakat. Dan kalau zakat itu kewajiban individu pribadi, nah kalau pajak itu kewajiban bersama. Jadi harusnya kalau mereka yang paham zakat, hati-hati. Bagi yang mungkin kayak saya ya, masih menerima THR misalnya, ada itu zakatnya yang mesti dikeluarin. Jangan diambil semua, jangan dimakan semua, bahaya. Atau dapat warisan misalnya, maksud warisannya banyak, jangan lupa dibayar zakatnya. Nah. Baik, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat At-Taubah juga masih ayat ke-60 sini disebutkan siapa aja sih orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tadi kan kenapa kita harus mengeluarkan zakat, nah sekarang siapa orang yang berhak untuk menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Nah di sini kalimatnya menggunakan kalimat sedekah. Nah zakat itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu semua kebaikan yang dilaksanakan, yang kita lakukan itu adalah terhitung sebagai sedekah. Makanya Rasulullah mengatakan senyum adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan juga sedekah, termasuk mengeluarkan zakat juga sedekah. Apa bedanya zakat dengan sedekah? Zakat itu adalah kebaikan atau sedekah yang wajib kita keluarkan dari harta kita. Hukumnya wajib, namanya zakat. Kalau hukumnya sunnah di luar zakat, namanya apa? Infak namanya. Tuh. Jadi kalau zakat itu wajib, kalau infak itu hukumnya sunnah. Jadi kalau yang wajib sudah dikeluarkan, misalnya zakat nilainya 2,5% gitu kan, dari harta yang kita punya setara emas 2,5%, maka itu adalah kewajiban minimal, wajib. Ibarat sholat itu baru 5 waktu, belum qobliyah ba'diyahnya, belum tahajudnya, belum duhanya kan begitu.
Kalau dalam urusan harta, maka setelah 2,5% kita keluarkan, ya kalau bisa sebaiknya ditambah sebagai tambahan berupa infak kepada orang-orang yang membutuhkannya. Walaupun memang minimumnya 2,5% dari harta kita itu adalah hal yang paling minimum sebagai kewajiban, tapi kalau lebih dari itu tentu lebih baik lagi. 2,5% tuh gede nggak sih? Kayaknya enggak ya, gede. 2,5% dari 1 miliar berapa? Berapa? 25 juta, wah 20 juta. Itu namanya 25%. Kecil lah. Punya duit 100 juta berapa jaraknya? 100 juta ada? 5 juta, 200 juta. Hah? Kalau 200 juta yang keluarinnya 5 juta. 2.500.000, 200 juta. Enggak, 5 juta. 100 ya? Iya. 1%-nya dari 100 juta berapa? 1 juta kan? Nah, berarti 2,5 juta. Kan dari 100 juta. Enggak gede. Kan emas itu minimal berapa gram? 85 gram emas, setara dengan itu. Itu pun kalau sudah haul dan nisab ya. Jadi ada orang yang ngakal-ngakalin, ya boleh-boleh aja tergantung niatnya ya. Dijual dulu. Nah, jadi kurang nih 85 gram nih gitu. Jual kan. Sehingga dia nggak kena zakat. Ya bisa-bisa aja diakal-akalin, namanya hukum fikih gitu. Cuman kan balik kepada niat. Kalau niatnya dia nggak mau untuk menghindari zakat, secara hukum fikih ya sah-sah aja. Teman kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu hatinya, bisa menilai hati orang tersebut. Sama kayak orang gimana caranya nggak kena pajak kan begitu kira-kira. Sama itu diutak-atik, bisa-bisa aja seperti itu. Nisabnya adalah 85 gram, haulnya adalah 1 tahun. Udah 11 bulan nih, wah, ntar lagi setahun jual nggak kena lagi, ya gitu. Nah, pemutihan terus, jadi nggak pernah kena. Ya tapi ya nggak apa-apa, silahkan aja. Itu hak dia sendiri gitu. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perhiasan yang dipakai itu kadang nggak kena. Enggak, kalau dipakai enggak. Jadi makanya zakat itu ringan sebetulnya. Karena apa, harta yang mengendap, harta yang memang sudah kita miliki setahun mengendap, memang harta yang adem nggak pernah dipakai, duit lebih, itu yang kena zakat. Kalau duit sehari-hari enggak. Makanya kadang-kadang ya Basnas juga kadang-kadang berlebihan juga, apa-apa dizakatin. apa-apa dipajakin istilahnya gitu. Jadi orang tuh berat zakat. Kenapa? Ya kan ada fatwa misalnya zakat penghasilan. Penghasilan itu berapa ya sebulan? 10 juta misalnya. Oh kalau disetahunkan 120 juta setahun udah kena tuh. Nah sebenarnya kan nggak begitu ngitungnya. Karena penghasilan itu kan masih dipakai operasional. Dari penghasilan itu tabungan lu berapa sebulan? Nah itu baru dihitung tuh. Hah? Dia nggak bergerak. Jadi selama sebulan tuh misalnya ditabung, selama setahun tuh ada ngumpul tuh tabungan rekening, sisa rekening berapa nih selama setahun. Kalau sisa rekeningnya setara dengan 85 gram emas, itu harus dikeluarkan. Bukan jangannya semua dari pendapatan yang kita dapat. Ya pendapatan 10 juta sebulan misalnya. Nah kan buat cicilan rumah, cicilan motor, ini emang nggak dihitung, kan hitung dulu itu. Baru sisanya tabungannya, itu boleh deh dizakatin. Maka zakat itu ringan sebetulnya, nggak berat, tidak memberatkan. Islam itu tidak mengajarkan, tapi masalahnya adalah kadang-kadang badan amil zakat itu ngutak-ngatik. Gimana caranya? Mereka ditarget, gimana cara supaya pendapatan zakatnya meningkat. Ditarget, hari ini harus dapat sekian triliun dari zakat. Jadi dicari-cari itu semua, ini dizakatin, itu dizakatin, apa dizakatin. Jadi takut-takutin, nah kalau nggak bayar zakat kayak tadi itu, hartanya kotor nanti, wah doanya nggak dikabul gitu.
Gitu. Jadi sekali lagi zakat adalah hal yang sebetulnya ringan, nggak berat. Itu kalau duit adem, duit nganggur. Dan memang ada jatah orang lain di situ di dalam duit nganggur. Duit itu nggak boleh nganggur. Sementara ada banyak orang yang membutuhkan, harus dikeluarkan, dibagi kepada orang yang membutuhkan. Siapa aja yang membutuhkan? Innamas shadaqatu. Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Wal masakin, yang kedua orang miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir ya. Ya? Sehari-hari makannya enggak cukup banyak untuk makan aja tuh. Ya, kadang-kadang kurang, enggak boleh lebih. Ya. Kalau fakir tuh orang memang ya nggak jelas, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, ya kan? Untuk makan aja bingung kemana, itu namanya fakir. Kalau miskin bisa aja gajinya tadi 10 juta gajinya nih, orang miskin, tapi cicilannya kebanyakan. Ya kan, nyicil ini, nyicil itu, segala macam, ya kan, buat bayar sekolah anak-anak, susah duit, setiap bulan cuma 1 juta, buat makan kurang gitu. Itu namanya miskin. Jadi miskin itu bisa jadi orangnya kelihatan orang kaya, punya mobil, rumahnya mewah, padahal dia hidupnya miskin tuh, tiap bulan kurang. Kenapa? Karena kebanyakan cicilan. Zaman sekarang kan begitu, utangnya banyak. Ya, kalau saya bilang, kalau istilah kalau di akuntansi antara aset dengan liability-nya lebih besar aset, berarti orang kaya. Hartanya lebih besar, walaupun itu satu rupiah gitu. Iya. Dia orang kaya daripada utangnya, dia mampu berarti. Iya. Tapi kalau utangnya lebih gede, kalau itu udah kategori miskin udah. Makanya Iya, betul kan harta sama dengan aset ditambah liability. Asetnya lebih besar daripada utangnya, tapi cash flow-nya rusak. Sama juga. Berantak juga. Ya. Orang-orang akunting paham bener dah. Kalau akuntansi paham benar itu. Ya kan, lil fuqara. Nah, yang pertama adalah mereka orang-orang yang fakir. Makanya kita di sini setiap tahun kita mendata nih. Nah, nanti Bang Ai jangan lupa RT 4, RT berapa lagi didata siapa-siapa aja yang termasuk kategori fakir miskin. Didata setiap RT, nanti didistribusikan ke mereka yang berhak. Jadi jangan sampai yang nggak berhak dapat gitu. Kadang-kadang ada, wah ini janda nih nggak berhak, nggak taunya janda kaya, nggak berhak dia dapat zakat walaupun dia janda. Itu dia susah tuh. Kita kategorinya fakir miskin, tapi dia pakai naik motor dulu jalan-jalan. Nah bisa aja kata dia miskin. Kayaknya harus diganti ya begitu. Ya memang sulit ya kita mengukurnya nih orang kalau fakir kelihatannya miskin apa enggak nih, ini sulit karena gaya hidupnya dia kan mungkin mentereng dan sebagainya. Baik, yang pertama tadi ya fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Yang ketiga adalah wal amilin. Nah, ini wal amilin ini adalah amil zakat. Jadi mereka yang mengurus zakat kita nih di sini Pak Yul ambil zakat. Makanya Pak Yul dapat tuh nanti, Bang Ai juga dapat. Yang bantuin di sini ngurus zakat karena adalah masuk kategori amil. Jadi mereka yang menerima zakat, menghitung, memilah-milah dan mendistribusikan, itu adalah kategorinya sebagai amil. Itu boleh untuk atau berhak untuk menerima zakat. Karena jangan sampai orang yang ngurus zakat ini dia cuman apa istilahnya, cuman ibarat cuman nelen ludah doang gitu loh. Orang-orang pada dapat ini dapat itu, gua kok enggak, gua yang capek, gitu loh. Islam itu adil, semua dapat. Jadi amil jangan khawatir dapat bagian juga.
Kemudian apalagi alaiha wal muallafati qulubuhum. Nah, ini orangnya yang dilunakkan hati yang mu'alaf, supaya para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, supaya mereka itu teguh dengan Islam. Wah, benar ternyata setelah masuk Islam saya dianggap saudara orang-orang lain, sehingga menerima zakat, dapat bagian. Para mu'alaf. Kemudian siapa lagi? Wafir riqab adalah hamba sahaya yang memang ingin memerdekakan dirinya sendiri untuk menebus. Zaman dulu kan saya ingin menebus diri saya sendiri nih, karena saya ini hamba sahaya, saya ini adalah budak, maka dia berhak minta zakat sesuai dengan harga untuk menembus dirinya sendiri supaya bebas sebagai budak, menjadi orang yang merdeka. Itu boleh minta bagian zakatnya. Sekarang nggak ada hamba sahaya. Kemudian siapa lagi? Wal gharimin. Nah, gharim itu orang yang banyak utang. Orang banyak utang. Siapa yang utangnya banyak boleh minta zakat untuk meringankan atau bahkan melunasi utangnya. Tapi dibuat listnya. Itu tadi antara utang dengan aset, jadi utang ya. Ini memang itu cara catatan. Mindsetnya jadi harus diubah. Utang PSW itu bisa daftar. Daripada utang, tapi kehidupannya kagak ada ya utang. Nah, banyak utang. Kalau tak beli mobil gimana? Hah? Tak beli mobil. Iya kan utang juga sama. Yang penting kan utang. Mobilnya itu jual. Dia nggak jadi utang. Jadi orang yang banyak utang untuk meringankan bebannya, boleh tuh minta sama orang kaya. Orang kaya, ada jatah gue enggak? Di situ. Buat bayar utang nih, nggak bisa bayar utang, tercekik oleh rentenir. Nah, itu di masyarakat kita kan sayang sekali sekarang ya, banyak sekali pinjol macam-macam lah. Kemudian gak usah pinjol jauh-jauh, di pedagang-pedagang di depan itu. Ya kan, pedagang kecil kita lihat itu tiap hari apa namanya? Hah? Batitil. Apa? Nah itu Bang Nintil. Itu bunganya berlipat-lipat tuh, tiap hari bayar bunga. Masyarakat kita merasakan, itu orang-orang seperti itu yang harus kita bantu untuk melunasi utangmu piro. Kalau kita mampu, kita ada kelebihan uang, utangmu piro, tak bayar ke. Jadi dia harus keliling dong ya, kalau yang punya banyak utang. Dia 15 juta kan bayar zakat. Kalau dia cuma di satu masjid nggak akan tertutup itu utangnya, berarti dia harus keliling loh beberapa masjid minta zakat. Ya boleh, nggak Kalau masalah. orang mau kan. Tapi tentu dengan niat dia supaya bebas dari utang ya. Jangan dengan niat utang bebas, ntar utang lagi, biar bisa ngutang lagi. Kadang-kadang begitu sekarang. Utang lu gue lunasin, misalnya lunas, diutang lagi. Karena udah kebiasaan gitu ya menghutang. Kayaknya kalau nggak ada utang, nggak ada tekanan gitu loh, nggak ada gairah. Kalau ada utang kayaknya ada merasa ada kewajiban untuk semangat gitu kan, untuk membayar, nyicil dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Kalau leasing nyicil terus itunya diambil lagi motornya, mau deposito. Nah itu dia makanya. Itulah orang yang punya utang. Sebenarnya itu tadi kalau saya dulu untuk menilai dia itu miskin atau miskin ya, bukan fakir. Miskin itu ya kembali ke tadi aset yang punya. Kalau asetnya itu lebih besar daripada utangnya, ya jual aja asetmu dulu. Nanti kamu ketahuan miskin atau malah fakir malah. Iya. Gitu. Jadi mau jadi fakir atau tetap jadi miskin, kekurangan. Jual aja asetmu dulu, bayar utang. Betul. Jadi tidak mengakal-akali. Betul, sehingga ngakal-ngakali. Nah itulah konsepnya memang, makanya di bank itu kan begitu konsepnya. Kalau misalnya nggak mampu bayar ya udah asetnya dijual, nanti dibagi. Nah dulu saya pernah
jelas. Di PLN kan kita tadi potong 26% dari gaji ya, bukan dari penghasilan, dari gaji. Jadi itu. Dan bilang, Pak, itu banyak utangnya, Pak dulu itu bilang utangnya. Dia punya rumah, Pak, punya motor, kami ini enggak. Ya jual aja dulu itu. Kalau nanti dia malam-malam jadi parkir, baru kita kasih. Iya. Ya kalau di lembaga memang enak ya, bisa ngelihat berapa asetnya, ininya, utangnya berapa. Yang susah tuh kan di masyarakat kita di sini. Kadang-kadang kita waktu mendata ini, yang tadi bilang Bang Ai itu sehari-hari hidupnya kayak naik motor, kok minta zakat gitu. Dan herannya masyarakat itu tuh senang kalau nerima zakat. Padahal dia mungkin nggak berhak gitu kan. Yang betul kan utangnya, asetnya. Nah, gitu ya. Dia ngomong gini, masyarakat itu kan Itu. Merasa berhak. Zakat itu kan totoran kan sebetulnya. Gimana? Iya, zakat itu kan totoran sebetulnya. Totoran. Iya, totoran. Oh, jangan ikut kotoran. Itu dia mau gitu. Mau terima kotoran. Iya. Kan kayak zakat fitrah, berarti kan untuk membersihkan jiwa kita gitu kan, mau kita. Tapi tuh dia mau ngambil gitu kan. Beda dengan Yang bukan haknya, kalau haknya boleh. kalau saya sedekahin aja deh, nah gitu, saya infak aja deh, lebih enak gitu dapat gitu. Ini gue kasih duit zakat dulu, ini sini gua habis gua makan, beda gitu. Ya itu kayak itu merupakan fenomena di masyarakat juga, karena ketidakpahaman, sehingga yang penting duit, apapun duit itu diterima gitu. dompet gua apa aja di korup. Ya termasuk duit serangan fajar juga kan diterima juga. Nah, kan apalagi duit zakat nih, wah rebutan itu masyarakat kita. Makanya kadang ada yang suka protes ke sini, saya kok nggak dapat, berapa tahun lalu dapat kan gitu. Ya kan mungkin tahun lalu masih termasuk kita sebut kategorinya tadi fakir miskin. Tapi tahun ini kan mungkin dia udah kerja, udah ini. Tapi karena dia merasa udah pernah dapat, dia merasa harus dapat terus, maunya miskin terus kan gitu. Terus kan jadi Ya kan, yang tadinya misalnya janda gitu kan, tinggal suami dia nggak punya penghasilan tahun lalu, tahun ini dia udah bersuami lagi, suaminya udah punya penghasilan, udah mapan, dia masih minta juga itu misalnya gitu, gimana gitu? Kok nggak merasa bahwa saya sekarang udah, kok nggak merasa apa malu apa gimana gitu kan? Wah saya udah mampu sekarang masa mau minta lagi kan gitu. Tapi ini enggak, justru karena udah biasa dapat. Kenapa? Karena dia merasa mungkin dia nggak butuh, tapi zakat itu yang dia terima itu nanti dikasihkan ke pembantunya, dikasihkan ke tetangga yang miskin, sehingga namanya dia yang tenar. Oh dia bagi-bagi, nah, ada yang begitu. Sehingga dia tetap minta walaupun dia mampu, dia nggak mau ngeluarin dari dirinya sendiri, dia terima dari masjid atau dari mana untuk disalurkan kembali. Jadi dia cuma sebagai perantara doang. Ya dia nggak butuh, orang nggak butuh, tapi dia tetap minta, kan aneh kadang-kadang. Nah, kenapa dia minta? Karena itu tadi buat ngasih pada pembantunya. Sebenarnya salah kayak gitu. Harusnya pembantunya itulah yang kita yang kita data sebagai orang yang berhak menerima sebagai mustahik. Jangan si tuan rumahnya. Harusnya tuan rumahnya bilang ke kita, misalnya ini daftar mustahiknya ini saya udah enggak misalnya, sekarang saya punya pembantu, dan pembantu saya inilah yang jadi mustahik misalnya. Harusnya pembantu itulah yang didaftarkan. Jangan dianya yang minta ke kita untuk pembantunya. Jadi karena kesannya kalau kayak gitu kan terdaftar sebagai mustahik kan, jadi kita bertanya-tanya gitu. Ini orang kok udah mampu, kenapa jadi mustahik kan begitu? Karena dia tidak. Yang aneh juga begini Pak, kalau di sini itu kalau kita ngasih zakat itu kan setiap tahun umurnya naik, kamu kenapa umur ya? Setiap tahun kan naik lah. Iya kan harga-harga juga naik Bang Ai. Pajak aja naik dari 11% di 12% ntar lagi. Beras naik, tol naik, apa naik. Masa zakat gak naik-naik gitu kan, pikirannya simpel kalau masyarakat kita. Ya, karena kalau harga-harga naik ya tentu pendapatannya mesti naik kan gitu. Kalau nggak naik, kalau dikasih naik komplek itu segini, kalau kamu segini. Tapi kalau misalnya dana itu dari pemerintah, kalau dalam skala besar, dia kan ambil dari pemerintah dibagikan sembako lah. Masa iya dia nggak mau? Pasti
Maksudnya yang mustahiknya sudah sekian persen. oh ya. Biasanya Ya itu kita nggak tahu lah. proyek juga itu Pak. Iya ya. Ya, kita nggak tahu. Karena makin kasih warna hijau. Yang ramai hijau ya. Udah ada ngatur ya. Itu dengan sadar itu kan. Iya iya iya. Ya. Lagi skala besar. Dengan biru lagi. Ya kayak nanti kita nih, kalau udah uang jangan masuk, pasti udah minta naik. Kemarin misalkan kita ngasih 100.000, sekarang 200 deh, nanti 2,5. Itu kalau orang dia Enggak, juga. yang saya heran itu bukan nilai itunya Pak ya. Itu mustahiknya itu kok makin lama makin meningkat. Bukannya makin berkurang makin meningkat jumlahnya. Mustahiknya Aneh meningkat gitu. minta naik 2, udah. Terus orangnya satu keluarga itu juga dianggap semua mustahik. Yang lucunya lagi nggak tepat sasaran. Udah permanen gitu. Yang dikasih itu orang dekat dia aja. Iya. Yang miskin beneran belum nggak dapat. Itu ada Iya. yang gitu. Ya memang serba salah sih ya. Kalau di kita kan ada yang kita distribusikan sendiri. Cuma ada juga yang kita distribusikan lewat RT masing-masing. Jadi kita percaya aja sama RT-nya. T minta daftar mustahik. RT-nya kasih, awalnya namanya. Ya udah kita kasih ke RT-nya nih. Silahkan distribusikan sendiri di RT masing-masing. Ada yang seperti itu. Ya adapun nanti pada prakteknya RT tersebut apakah mendistribusikan betul kepada warganya sesuai dengan daftar atau enggak, kita nggak tahu tuh, nggak monitor. Urusan dia gitu kan. Kalau dia nggak amanah ya tanggung sendiri dosanya. Karena kita tidak punya apa namanya utilisasi untuk monitoring. Yang bikin disitu ya. Nggak bisa kontrol. Kadang-kadang mungkin si RT-nya itu nggak amanah sehingga yang mestinya dikasih ke warganya yang memang mustahik dia dulukan keluarganya. Ada yang seperti itu. Ya memang itu fenomena di masyarakat. Kita data Pak. Yang lain buat nanti nih. Kita data mustahik yang punya motor kita kasih zakat, kayak nggak punya nggak kasih. Jadi kan ketahuan. Ya, kita bilang hanya mustahik yang punya motor kan kita kasih zakat, yang nggak punya nggak kasih. Jadi kan lihat, oh ternyata banyak yang punya motor, kan ketahuan. Terjualin. Nah, kita jual itu. Tapi kalau nggak pinjaman ya nggak. Punya pinjam dong. Ya, Kan kalau saya gini, intinya gini, kalau memang itu menurut kita itu memang ya perlu dijagatin, jagatin aja. Kalau saya Kita juga nggak tahu dia punya motor apa enggak, kan datanya dapat dari RT. Yang tahu kan RT. Kita harus percayalah sama RT masing-masing supaya oh ya benar, nggak perlu hasilnya di apa namanya diteliti lagi gitu. Kalau di yang saya pernah ngasih mustahik Pak, di mana di blok C Pak ya benar tuh. Itu benar-benar Pak, beda kalau waktu ngasih kamu ke atas. Ngaji nggak boleh buah. Mustahik. Kalau di situ kita di komplek di blok C itu saya ngasih masalah. Yatim sama mustahik itu benar-benar nggak ada gitu. Saya sampai lihat sendiri itu nggak ada. Tapi kalau di atas namanya ini kita datengin. Pokoknya buah. Semua mobil kita mustahik kan. Coba tuh. Ya itu tadi yang saya bilang, mungkin dia nggak butuh tapi dikasihkan buat tadi pembantunya, buat apa keluarganya dia mungkin yang memang nggak mampu. Ada juga yang begitu gitu. Masalahnya di situ. ya ini sih mungkin mulai kita pikirin juga. Ya pengalaman saya sih zakat itu sebenarnya kan untuk mengantarkan yang tadinya fakir menjadi miskin, Iya. menjadi mampu. Itu sebenarnya kalau zakat itu bisa kita gunakan. Ya mungkin mulai kita pikirkan zakatnya produktif. Kalau kami dulu saya dari itu kita memberikan beasiswa ke madrasah. Sekarang kami punya sekolah gratis. Tidak dulu itu dalam kita mendirikan sekolah dari zakat ke karyawan. Dan itu sekolah yang gratis mulai SMP SMA. Ya itu sebenarnya enak kalau karyawannya jelas tuh gajinya seberapa langsung dipotong 2,5%. Nah, maksud saya gini, kita tidak lihat kuantitasnya Ya. atau banyaknya
Mungkin selama satu tahun itu kan nanti kan kita tahu rata-rata atas menerima zakat berapa. Mungkin masyarakat yang butuh dibantu, yang butuh, terutama anak-anak yang butuh dibantu sekolahnya, ya kalau cuma mampu kita 1 orang atau 2 orang ya nggak apa-apa. 2 orang itu yang betul-betul dengan prioritas, dengan persyaratan yang kita buat, apakah nilainya, orangnya sering ke masjid, orangnya sering beribadahnya. Nah, itu kan bisa kita buat kategorinya. Ya kita nggak lihat harus 10 orang, ya enggak, harus paling tahun ini kita mampu hanya kita sisihkan dari zakat itu untuk setahun untuk anak 2 orang atau 1 orang, ya itu saya melihatnya itu. Kenapa nanti menjadi bisa menjadi barometer dari masyarakat kita. Karena sudah mulai memikirkan. Saran saya sih lebih karena pendidikan walaupun bagaimana orang rezeki itu ya, tapi saya memahami salah satu ya untuk mengentaskan kemiskinan itu ya pendidikan. Betul. Ya memang ada orang yang tidak sekolah, kayak orang Padang itu ada nama Basko, nggak lulus SD jadi konglomerat, itu kan pengecualian. Punya mall di Pak. Iya. Keterangan tuh. Iya. Begitu aja. Itu kan ada orang kadang-kadang kan membantah kita, enggak, yang itu juga nggak sekolah ya, jadi konglomerat katanya. Iya. Ya, tapi kan itu pengecualian lah. Tapi secara umum pendidikan itu insya Allah minimal membuka pikiran, wawasan dia. Itu sih saran aja mulai. Ya, insya Allah udah Pak, udah ada 1 orang di sini. Mulai tahun ini. Yang kita kuliahkan udah ada. Ada. Bagus. Oke. Itu yang pertama itu, yang kedua juga kita mensubsidi TPA, jadi khususnya mereka yang fakir miskin. Jadi setiap bulan TPA ini kita subsidi. Jadi kita tidak biarkan TPA itu berjalan mandiri. Ya, dari situ zakat ya. Subsidi TPA yang disekolahkan juga sudah ada yang sampai kuliah sekarang. Baik, mudah-mudahan lah nanti programnya berjalan lancar. Nah, nanti kalau Pak Ilman mau ikutan boleh juga. Ya. Saya lihat di masjid ada keranjang itu kan berjalan tuh. Ya. Ada infak untuk yatim. Jadi kotak itu dibagi 3. Ini yatim, ini untuk sedekah, ini untuk beasiswa gitu apa. Ya. Kalau kita di sini satuin aja lah, nanti biar nggak pusing milah-milahnya, satuin aja, nanti apa yang butuh, mana yang lebih membutuhkan, nah kita keluarkan di situ. Baik, kemudian wafi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ya, dalam menolong agama Allah lah, sabilillah ini. Nah, ini sabilillah ini problematik ya. Kalau di masa Nabi dulu sabilillah ya benar-benar orang yang memang lagi perjalanan jauh, dia kehabisan bekal gitu, atau anak-anak jalanan gitu yang nggak punya rumah, tempat tinggal dan sebagainya, sabilillah dan cuman ini sekarang ini diperluas. Sabilillah ini termasuk juga ustadz-ustadz kasih zakat, kiai-kiai kasih zakat, yaitu memang perbedaan pendapat lah, ya moga-moga aja. Misalnya kalau ada ustadz ini, ustadz itu, walaupun dia mungkin ustadznya juga ustadz yang mampu gitu, tapi dia dikasih zakat, terima juga. Ya, lancu, ya gitulah, nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, kemudian babni sabil, ya ini orang yang dalam perjalanan tadi ya. Faridotam minallah, merupakan kewajiban dari Allah. Wallahu alimul hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu tadi kita refresh sedikit mengenai zakat, mengingatkan diri kita sendiri, saya juga terutama, supaya mempersiapkan. Bentar lagi ini kita akan ada zakat, mulai nanti kita siapkan, kita keluarkan, jangan lupa harta kita zakat, terutama zakat fitrah sebelum khotib naik mimbar Id. Cuman ya jangan dimepet-pepetin. Kadang-kadang ada yang
mentang-mentang wah afdolnya itu sebelum khotib naik mimbar dia baru ngasih zakat jam 3 pagi, jam 4 pagi subuh udah ngasih. Lah bingung kita ambilnya mau distribusiin kemana gitu. Itu kan zakat fitrah. Hah? Kalau zakat mal kan nggak harus dibagi. Betul, nggak zakat fitrah, makanya zakat fitrah. Karena ada itu malam-malam jam 1 baru datang setengah 2 bawa beras dia. Pas saya mau zakat fitrah itu. Aduh. Hah? Saya nggak tertarik di nongkrong ini. Yang suka minta suruh jagain sampai pagi di sini deh. Ya itu adalah suka duka lah kita baru ambil di sini macam-macam ini. Sehingga kadang kita buka tuh sampai subuh di sini. Siapa yang mau begadang, ya udah monggo terima aja, pokoknya yang datang siapa gitu. Langsung didistribusikan ke siapa kayak nyari tukang di jalan-jalan tuh banyak kan, tukang ojek atau apa itu udah kasih aja. Ya. Itu dia melampirkan datanya lengkap, Pak. Iya. Nama orang tua, udah almarhum itu benar-benar lengkap. Jadi kalau kita mapping tiap tahun itu kelihatan Ada perubahan. ada perubahan gitu loh. Iya. Ada mati, ada perubahan. Bisa kayak itu diterapkan minta sama RT. Iya, kita udah terapkan itu. Datanya kita minta sama RT, data lengkapnya ada. Ya dari Pak Lulik tahun lalu, dari Pak Lulik masih RW. Kita minta sama RW, RW-nya ke RT. Ada datanya lengkap, kita dapat listnya. Kalau di MA nggak seberapa sulit ya, karena kan sedikit di atasnya. Nah yang di atas ini yang sulitnya adalah karena memang mereka nggak kayak di komplek ya, jelas alamatnya blok apa, mereka di atas sih nggak ada sih. Dan kebanyakan di atas itu mereka itu adalah pendatang yang ngekos dan sebagainya, dia jualan. Sama orang tuanya siapa? Iya sih itu kita kan. Atau kalau janda muda biasanya nggak masuk. Nggak tahu nih. Jongkok, yang masuk biasanya jongkok ya. Masalahnya itu Iya. tadi tahun ini saya dapat, tahun kemarin saya dapat, tahun ini kok nggak dapat itu yang pertama. Karena kita tidak punya data tadi. Siapa yang berubah? Nggak kita data. Sekarang kita Yang paling gampang kan contoh para tadi orang yang berubah, yang janda miskin, Iya. udah kawin, punya penghasilan tetap. sejak saya membentuk tim verifikator ada setiap tahun. Biasanya kalau di atas tuh Bang Anda yang verifikasi. Jadi kita tegas sih. Kata Bang Anda, kalau Bang Anda bilang ini udah enggak, ya udah kita coret. Orangnya datang ke sini. Kita datang dia. Janda punya mobil 2. Janda punya mobil 2. Tapi tetap kita tegas ya, kita nggak kasih. Ada itu banyak. Alasannya gitu, alasannya ini bukan buat saya, ini bukan buat pembantu saya, dia bilang gitu. Dia nagih. Alasannya gitu. Lihat umurnya, kalau umurnya masih 30 nggak bakal terima. Itu yang saya Apalagi janda ini komentar, mungkin saya salah. Ada orang terima ini untuk Betul. membantu saya. Ya kita yang nerima kan dia. Makanya saya selalu mengatakan kepada dia, kalau misalnya kayak gitu, Bu, bilangnya, Ibu zakatnya keluarkan kita di sini, nanti dikembalikan lagi, gitu. Itu loh, zakat itu kan kepada orang. Iya. Itu kadang-kadang masyarakat kita nggak. Nah, kalau kamu terima, yang nerima itu kamu, padahal kamu kaya, gitu loh. Iya betul. Nah itu yang saya bilang kadang-kadang ngurus itu tuh harus tegas kita. Betul. Kita udah berusaha tegas sih. Tapi kalau nitip, udah tolong itu nggak apa-apa. Kalau dia kaya Nitip zakat maksudnya? saya. Nah, enggak, ini zakat saya titip, tolong dikasih. Itu nggak apa-apa. Nitip, maksudnya yang nitip itu siapa? Orang yang berzakat. Bapak saya ke zakat nih. Nah, Tolong nih kasihin ke pembantu saya, boleh. Atau siapa? boleh. Boleh. Itu yang saya maksud tadi itu boleh. Jangan sebagai penerima. Saya sebagai penerima gitu, kemudian saya selalu yang nerima itu saya. Ya itu makanya. Ada juga yang gengsi Pak, dikasih Pak. Oh jangan ke saya. Dia memang janda sendiri. Bukan. Saya bilang itu. Justru harusnya begitu. Justru harusnya begitu. Saya Kalau yang udah merasa kalau saya
dia bukan dia itu, dia tahu hukumnya. Ya, justru harusnya begitu. Oh, saya udah nggak mustahik misalnya, tolak. Ada boleh dapat zakat. Enggak di RT 5 ada yang gitu. Ada Gunawan yang tolak. Dia tahu Kalau Mahmud boleh juga Iya. ada orang itu. Apa mau? dia udah mampu. Kalau muda. Yang lain aja gitu. Ya. Harusnya gitu. Kalau memang dia merasa tidak mustahik, ya udah dia jangan mau terima zakat. Karena banyak orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Masih ada yang terima. Ini kalau gua belum janda, gua nggak bakal mau terima. Karena saya udah janda dan dia butuh ya saya terima. Apa yang dikasih jawabannya begitu. Iya, iya, ya nggak apa-apa. Ya nggak ngeselin juga lah, nggak apa-apa ya gitu. Sebenarnya itu jangan itu Kasih aja yang lain deh. asnaunya itu. Iya betul. Anaknya itu ya. Kan kayak Ya, anaknya saya mau meninggal. Pak, nanti gini aja kita bikin ya. Kita bikin spanduk, tempel di situ tuh. Saya mustahik, terus dipanggil zakat, kita foto. Nih, saya mustahik, pegang gini, foto, biar ketahuan. Kasih aja formulir. Iya. Apakah berhak untuk Iya maksudnya lapor kalau saya dulu Pegang ini di sini, kertas. Saya mustahik. Kalau dikasih formulir, Pak, kalau dikasih formulir nanti isinya berhak semua. nanti keringnya dimanfaatkan. Kalau dikasih formulir isinya berhak semua. Itu makanya fenomena kita gitu. Makanya kita balik lagi kita sih percaya sama RT aja dah. Kalau RT bilang gitu ya udah gitu kan dia yang menilai. Karena kalau diri sendiri yang menilai banyak yang merasa gue berhak. Nah, gitu. Jadi agak susah. Sementara nanti yang benar-benar berhak akhirnya nggak kebagian atau kebagiannya kecil. kalau RT itu termasuk ambilin enggak? Tapi kan Enggak, dia cuma mendata aja. Kalau ambil kan dari awal, dari ujung ke ujung yang ngurusin ya, dari mulai nerima ya sampai membagikan distribusi. Gitu. Cuman ya kadang-kadang kita uang lelah lah kita kasih untuk distribusi. Baik, mungkin itu aja. Sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan. Oh ya silakan. Kalau jadi mustahik, kan dapat, kalau udah terkumpul udah nih, bisa jadi muzaki. Ya bisa kalau dia udah ini. Harusnya. Kalau dia udah mampu jadi muzaki lah. Ya artinya dari mustahik itu yang kita terima. Ternyata ya udah cukup lah gitu lebih. Nah otomatis melatih menjadi muzaki. Ya enggak lah kalau dia mustahik ya mustahik, muzaki ya muzaki. Maksudnya dalam arti mungkin dia udah punya kerjaan yang tadi yang nganggur misalnya gitu. Nah, kan jadi gini, zakat yang diterima oleh dia tidak otomatis walaupun banyak menjadikan dia sebagai seorang muzaki, otomatis seperti itu. Kalau dia udah punya bisa mengeluarkan, dia baru menerima. Apakah dari misalnya penerimaan itu dia jadikan modal, misalnya dia dapat zakat mal nih banyak, jadikan modal, kemudian dari modal itu dia hidup tumbuh, nah itu barulah dia jadi muzaki. Jadi tidak serta merta karena dia banyak sehingga dia menjadi mustahik, menjadi muzaki, nggak serta merta seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.